give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Cuci aja di situ. Tuh di musola. Musola di mana, Bu? Thanks. Oh. Balikin baju gue. Au. Halo. Ada apa? Pakai aja itu. Mau apa lagi? Aku mau kenalan. Oke. Aku pergi. Cucian kamu belum dijemur semua tuh. Oh, sorry. Hati-hati. Di rumah ini ada maling. Oh, aku pergi sekarang, oke? Saprol! Sepatunya siapa itu, Prol? Temannya Saprol, pemain musik rock. Kenang-kenangan, Bu. Ini dikasih karena udah nggak dipakai lagi, Bu. Kenang-kenangan dari mana? Ya udah terus. Lagi yang bener, lebarnya yang bener. Ya udah tambah. Habisin. Udah. Cukup. Pas. Mau kemana, Om? Musola. Belajar ilmu hitam.
dapetin kakak lo. Iya. Ayo, Allah. Subhanallah. Sorry. Halo, di kamu itu. Sebetulnya dia nggak perlu mencuri sepatuku. Aku malah mau kasih dia sebagai hadiah. Aku nggak punya adik. Mana dia adikmu, mana? Loh, yang... Mana dia adikmu, mana? Sorry. Mestinya aku ngerti, mana mungkin gadis secantik kamu. Sorry. Sorry ya. Tadi aku kira itu adik kamu. Tapi aku nggak muji sih. Kamu memang cantik kok. Tidak semua orang suka dipuji. Sorry ya, sorry. Aku akan diam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Endang, ada yang mau ngambil sepatunya? Saprel, temenmu yang rocker situ mau ambil sepatunya. Saprel! Saprel! Satu lagi! Ampun, Bu, ampun. Siapa yang ngajarin biar kita miskin? Nggak boleh ngambil barang orang. Kamu udah punya pacar belum sih? Diam. Stop. Pukulan lu terlalu lembek, terlalu ngejazz. Ingat men, kita rock, men. Lo yang nentuin aliran musik kita ini rock. Men, rock. Lo kurang sehat, men. Hah? Lo yang nyuruh kita latihan. Kenapa lo yang lemes sih? Kenapa pukulan lo begitu, men? Iya, men. Fan. Gak tahu deh. Gue lagi gamut. Lo kurang sehat, men. Hah? Sebenarnya gue ada acara sama cewek gue nih. Lo yang nyuruh kita latihan. Kenapa lo yang lemes sih? Hah? Bokap gua lagi operasi kanker, gua tinggalin. Mau ngapain serba nggak enak. Serba salah. Fan. Terus? Men, gue juga pernah kayak gitu. Akhirnya gue ketemu jalan keluarnya. Gue pergi aja ke kafe. Ngapa-ngapain nggak enak. Gue pura-pura mabok. Gue goyor aja orang di depan gue. Mampus lo. So tau lo. Sofa begini lebar. Kemarin kenapa sih? Sorry ya, Cok. Lu sama Coki duduk dempet-dempetan terus, udah kayak gak ada tempat lain lagi aja. Kemarin kenapa sih? Wah, minuman gua mana nih? Lu bikinin dong. Nyuruh-nyuruh lagi. Inan! Cok. Pantas nggak gue nyuruh adik gue bikin minuman? Sorry ya, Cok. Gue mau adik gue yang bikinin. Jangan panggil-panggil Inem. Kapan ini maunya apa sih? Gue mau adik gue yang bikinin. Kenapa lu? Cari gara-gara?
Lu keberatan? Gue nyuruh adek gue bikin minuman. Sorry ya, Cok. Lu ini cuma pacar. Lu keberatan? Cok, belum tentu jadi adik ipar gue. Tapi gue kakaknya. Ada apa, Non? Biar Kania yang bikin minuman, ya? Oke? Inem masuk. Istirahat. Oke, ini yang bikinin minuman. Sudah, gak usah kamu kita lagi. Sorry ya, Cok. Gue mau tanya sama lu. Bagaimana pertama kali dulu lu kenal adik gue? Waktu gue lagi jalan di mall, Ah. gue ngeliat ada lo kan ya. Terus ya udah gue samperin. Terus lu kenalan? Ayo, ceritain. Tuker-tukeran telepon. Terus telepon-teleponan. Habis itu pacaran deh. Jangan senyum-senyum. Ayo, ceritain. Dengan cara itu gue sering dapet cewek. Gitu aja. Iya gitu aja. Nggak inspiratif itu namanya. Apaan tuh? Kasian lu. Nggak pakai dilempar es krim dulu muka lu. Nggak romantis banget tuh, men. Sepatu lu nggak pakai dicolong dulu. Yang lu alamin itu nggak indah, tau nggak? Terlalu gampang. Nggak imajinatif. Kasian lu, men. Kasian lu. Gue orangnya asik. Fair. Nggak istimewa. Tapi yang imajinatif itu kayak gimana? Cok. Ya, yang kayak gue bilang tadi. Teh kan? Tuh, Dania taruh di kamar. Yang sopan sama adek gue ya. Bahaya lo. Lu gak dikasih bagian dulu sama Kania. Sepatumu hilang lagi. Aku kangen. Bak dasar. Seminggu lagi datang ke musola. Jam berapa, Pak? Ba'da asar. Oke. Mbak Dasar. Iya, iya. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiamat. Kiamat. Tenang. Anak lo si Farid yang sekolah di Kairo udah tamat kan? Pokoknya suruh si Farid pulang. Kita kawinin sama si Sarah minggu ini juga. Tapi kenapa mesti buru-buru? Tadi ini bakal kiamat nih, kiamat. Sabar, si Farid pasti gue nikahin sama si Sarah. Tapi kalau si Faridnya belum emang kurang mantep. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya suruh si Farid pulang, kita kawin sama si Sarah. Sabar, si Farid pasti gue nikahin sama si Sarah. Abis itu si Farid boleh bawa Sarah ke Mesir. Yang lain kita pikirin nanti. Tapi kenapa mesti buru-buru? Gua nggak peduli. Gua pulang. Waktu lu cuma seminggu. Ji, si Farid pasti gue nikahin sama si Sarah. Kalau kagak, jangan harap lu bisa bebesaran sama gue. Kemana lagi Haji Romli? Urusan kiamat. Gak kuat. Ya teganya lagi mesra-mesraan di depan gue. Gue bubarin aja nih, Ben. Diktator banget lo. Lo sih semua enak. Masing-masing udah pada punya pacar. Nah gue. Men, kok? Masa baru soal begitu aja mau lo bubarin nih, Ben? Kita pasti bantu, bener nggak, friend? Tadi lo disuruh ke musola pada asar gitu. Kalau lu cool, tenang, relax, lu pasti bisa dapetin tuh anak kiai. Yang perlu gue tahu itu ba'da asar artinya apa? Soalnya apaan sih?
Nggak beriman lo. Tadi mau disuruh sembayang. Mau dites pukul beduk kali. Lo nggak nanya sama Pak Kiai, beda asar itu apaan? Lo udah pada ngaco nih semua nih. Kalau gue nanya, gue ketahuan dong gue nggak ngerti agama. Gimana sih lo? Musola itu tempat orang sembahyang, sholat. Masa lu jatuh cinta sama anak kiai? Men. Lo lama-lama ngeselin gue lo ya. Kalau lu cool, tenang, relax, lu pasti bisa dapetin tuh anak kiai. Lo nggak bakal bisa balikin hati gue supaya nggak jatuh cinta. Oke, bada asar kan, bada asar. Men. Lu bener-bener udah salah gaul, Cing. Oke. Bada asar dari kunci apa? Apaan ya? Pukulan beduk kali. Lu cakep-cakep belum lo ya? Pak, tunggu men. Sabar dulu men. Tenang. Udah, cool. Lu kan rocker men, rocker. Gini Van, gini. Lo semua juga nggak ngerti kan pada asar itu apa? Hah? Bisa mampus gue. Tenang men, tenang. Bokap gue kan sekarang masih di ICU abis operasi kanker. Itu juga kalau nggak dead. Udah, gue balik. Van. Lu cakep-cakep belum lo ya? Bokap gue mampus lu melaratnya. Van, begitu dia sadar, gue langsung tanya dia, apa tuh bada dasar? Udah, gue balik. Van. Sini. Ada apaan sih, Om? Kalau si Van sukses jadi menantu kiai itu, pindah aliran, nggak rock lagi. Dan kita bakal bubar. Lu bilang Sini. Bilang apa, ya? Emang apa urusan? Kenapa bisa begitu, men? Pindah aliran, nggak rock lagi. Ambus. Lu nggak main bass string, lu main gitar. Nah. Hey boy. Oke. Oh, jadi Sarah itu udah gak punya ibu, Prol? Iya bang, kalau Saprol, bapaknya nggak ada. Bu, ini bu, teman Saprol bu, Bang Pandi, rocker. Pegang apa bang? Drum. Bang, ayo bang, naik bang. Naik. Abang gak biasa naik beginian, biasa naik panggung. Bang, coba dulu bang. Udah gila lu, Prol. Ayo bang. Cepetan. Lu ada-ada aja sih. Terus, dikit lagi. Harapan. Lagi bang, ayo naik. Tangkap ya bang ya. Bro. Sarah, bro. Saya belum punya uang. Nah, Kasih saya waktu sebulan lagi. makanya sekarang sampean keluar dari rumah ini. Ini juga sudah 3 bulan sampean. Lah, terus saya harus pindah kemana? Planet Mars sana. Alah, apa sama nanya ke saya? Jujur aja, ini sudah ada yang mau nempati. Sampean mau pindah kemana? Nggak urus. Kasih saya waktu sebulan lagi. Ini juga sudah 3 bulan sampean. Sampean keluar dari rumah ini. Kemana ya? Astaga, sampurna pangeran. Aduh deh, kok malah jongkok? Sampean keluar dari rumah ini. Kemasi barang-barang, angkat keluar. Nih, barang-barang sampean. Bapak itu kan masih punya 2 rumah lagi. Kok tega sih ngusir saya? Saya ini janda, suami saya sudah meninggal. Situ kan bukan siapa-siapa saya. Sudah ndak ada waktu buat mikir. Sekarang juga. Saya cuma buruh cuci. Stop. Elah. Sampean datang dari mana? Saya juga ndak tahu. Sampean jangan mencoba menggoda saya dengan modal kejandaan sampah. Ya tega. Kemana ya? Cepat angkat dan pergi. Gila, Prol. Cantik banget. Lo mesti cepet-cepet gede. Biar lo tahu yang namanya jatuh cinta kayak gimana. Kita pindah, bro. Aduh, Bro. Jantung gue mau copot nih, Bro. Terus kalau jantung gue copot, lo tangkep ya di bawah ya. Bro.
Hey, men, men. Pulang, men. Ada apa? Ada apa? Ada apa ini? Bro, Suruh temen-temen pulang. Tanya aja sama tuh orang. hey, what's up, man? What's up? Come on, man. Ada apa, man? Tenang, tenang. Bang, Kenapa? bandel nih, Kak. Masa sudah 3 bulan belum bayar sewa? Berapa sebulan? Cuma 100.000, murah kan? Coba bandingkan sewanya apartemen, berapa itu? Nih, 2 tahun. Nih, sekalian buat bonus. Jangan man-men, nama saya Jabar. Pulang. Pokoknya pulang. Lu di sini cuma sehari. Tapi Ait kan belum selesai kuliah, Be. Abis duduk nikah, balik lagi ke Be, di depan Ait ada cewek Mesir. Dia cewek Mesir, calon mantu Babe. Apa lu bilang? Farid, denger ya. Lu jangan harap kawin sama cewek Mesir. Lu gue suruh ke Mesir buat nuntut ilmu, tau nggak? Tapi Be, Ya nggak pakai tapi-tapian. Makanya dengar omongan orang tua. Jangan harap gue kirimin duit lagi buat lu. tapi Be, Ya nggak pakai tapi-tapian. jangan Be. Assalamualaikum. Dia tuh pantas jadi 3 kilo. Di mana menurut lo? Sarah, kenalin nih Togi, cowok gue. Mau kemana? Kok buru-buru? Mau pulang? Togi, Togi tanpa bolong. Aku pulang duluan ya. Iya, lu tuh bukan muhrim ya, tahu? Apa itu muhrim? Muhrim itu seseorang yang dihalalkan untuk bersentuhan. Kau muhrimku bukan? Ya Allah. Mer, aku kan baru tahu itu yang namanya muhrim. Sorry. Ya sorry lah, oke? Bu, Bang Pandi lahir di Amrik, Bu. Hebat nggak? Sapro lahir di tempat pengungsian. Oh, dahsyat, men. Di SD Impres. Waktu itu ada tanah longsor di kampung bapaknya Saprol. Ya, di SD Impres Saprol lahir. Kami mesti mengungsi ke kampung sebelah. Pas pada asar. Oh iya, Bu. Waktu itu kan Pak Lurah sama Pak Camat kan ya? Nak Pandi, kamarnya sudah Ibu siapkan. Ibu pergi dulu ya, mau antar cucian. Hebat. Bu. Tadi ibu bilang Mbak ada asar. Iya, pada asar kenapa? Ya kira-kira jam 3:30 sore. pinter kamu. Wow, dahsyat, men. Emangnya kalau lahir pada asar kenapa, Bang? Lo bakal jadi presiden rockers, men. Yes! Berarti Saprol bisa jadi orang hebat dong, Bang. Wow, dahsyat, men. Biarkan Kania menikmati masa remajanya, Ma. Baiknya mau perhatiin aja Kak Fandi. Belakangan ini kelakuannya rada aneh. Ih, sekarang gimana? Nggak ada yang tahu. Aneh? Kok di bawah, Bang? Jarak rumahnya Sarah dari sini kan paling 30 meter, men. Jadi ntar kalau dia tidur di rumahnya, Bang Fandi bisa dengar suara degup jantungnya. Saprol tidur nggak dengar suara jantung sampai saat. Lu nggak jatuh cinta sih. Bro. Dengar. Itu suara degup jantungnya Sarah, Bro. Itu suara degup gadis yang lagi jatuh cinta, men. Bukan, Bang. Tuh kan. Hah, tuh. Ada suara kincringannya. Si Saprol. Itu suara tukang pijit keliling. Memang betul-betul dahsyat kampungnya Saprol. Di rumah gua nggak ada yang kayak begitu.
nyari saya kan? Jangan. Kali ini jangan. Ya. Buat lo makan aja sendiri. Ntar gue yang bayar. Udah tamat kali belajarnya. Bener-bener lo pengen kawin sama anak gue? Ya, biasanya sih penjajakan dulu Pak Haji. Pacaran. Enggak ada pacaran. Pacaran nanti kalau udah kawin. Islam kan? Tuh, haram. Langsung nikah. Oh, I like it. Boleh. Pak Haji betul. Ya kita mulai dengan syarat-syarat. Jadi... Oh, saya ngerti. Maksud Pak Haji soal tanggung jawab. Nafkah. Pak Haji nggak usah khawatir soal itu. ya itu nomor sekian. Agama lo apa ya? Sebentar Pak Haji, saya lihat dulu. Agama. Islam kan? Islam Pak Haji, Islam. Selama ini saya memang kurang memperhatikan KTP saya Pak Haji. Lo udah di hitan belum? Hitan? Sunat. Dipotong. Dipotong? Ya udah Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Udah belum ya? Astagfirullahaladzim. Lo nggak inget lo udah disunat apa belum? Pak Haji ada-ada aja. Aduh saya lupa Pak Haji betul. Periksa sana. Periksa? Ya, lo periksa, lo udah disunat apa belum? Astagfirullahaladzim. Allah. Pak Haji. Maaf Pak Haji. Kenapa? Saya nggak ngerti bedanya yang udah disunat sama yang belum. Gimana? Yang begini mau ngawinin anak gue. Lo masih pengen kawin sama anak gue kagak? Ya. Periksa. Buka. Udah ngadep sana. Gua pengen lihat ujungnya aja. Pak Haji, saya baru ingat Pak Haji. Saya sudah disunat. Jadi waktu seminggu setelah saya lahir, saya langsung disunat. Itu juga kakek saya yang kirim surat. Alhamdulillah. Nggak jadi muntah gue. Gue nasihatin sama lo, mendingan lo mundur dari niat lo ngawinin anak gue. Pak Haji. Anak muda. Saya serius Pak Haji. Saya betul-betul mencintai putri Pak Haji. Cinta itu kan berhala yang lo sembah-sembah. Anak muda. Pak Haji mau minta bukti kesungguhan apa lagi dari saya? Lo pasti kagak sholat. Ya. Sholat. Kalau lo udah bisa sholat, lo temuin gue lagi. Oke, deal. Pokoknya kalau lo udah bisa sholat, lo temuin gue. Gimana? Kapan? 2 minggu Pak Haji. Benar. Oke, deal. Nah, betul-betul gue kagak ngerti. Iya, swear 2 minggu. Swear tuh 2 minggu, gue tahu dari dulu juga swear 2 minggu. Iya, swear 2 minggu. Ya kan? Iya. Iya kan? Iya. Tolong titip buat Sarah Pak Haji.
Astagfirullahaladzim. Gua nggak nyangka Pak Haji demen ambil lelaki. Ini tanda-tanda kiamat nih. Ada apa, men? Sabra sholat dulu ya. Ya paling 3 menit. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba, Bang. Prol, sebentar dulu. Lu jangan apa hurufnya dibikin keriting begitu. Begitu dibacanya dari kanan lagi. Jangan cepet-cepet dong. Ini nih lu jelasin dulu nih. Itu dulu, men. Ini huruf Arab, men. Oh, Sarah. Jalan untuk mendapatkanmu begitu berat. Kamu memang betul-betul gadis istimewa. Oke, Prol, go. Bukan go, Bang. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang kita lihat lu berbakat jadi penyanyi nggak? Kalau berbakat, Kalau berbakat kita rekaman beneran. enaknya lagu apa ya? Bon Jovi? Yang gampang-gampang aja dulu. Bacaan sholat. Bacaan sholat. Ah, Bang Pandi ini ada-ada aja. Gak mau ah, ntar diketawain. Kalau suara lu bagus, kita perbanyak ntar, Prol. Kita jual, men. Mana ada yang mau beli? Sekarang ini banyak orang yang ngakunya agama Islam, tapi nggak bisa sholat. Mau nanya sama orang-orang, malu. Kita bantu mereka dengan kaset ini. Oh, Bang Pandi yang mau belajar sholat ya? Ya, ngaku aja, men. Tahu aja lu. Jadi malu gue. Gini, Prol. Haji Romli itu ngasih syarat sama Bang Fandi. Kalau Bang Fandi mau kawin sama Sarah, Bang Fandi mesti bisa sholat dulu. Men. Coba Bang Pandi bilang dari tadi. Rekaman, boys. Wih, oke. Siap ya? Oke, men. Oke, men. 1, 2, 3, go! Allahu Akbar kabiro wa nallahi wasila. Kok semuanya ngeliatinnya kayak begitu sih? Nggak normal? Ada apa nih? Emang nggak biasanya. Ada yang aneh? Tadi Papa lihat di kamar kamu. Oh. Kayaknya tadi Mama lihat kamu sembayang ya. Iseng. Pandi. Apa? Pandi. Duduk. Kenapa? Kamu belajar sembahyang? Papa sama Mama nggak dengar berita CNN kemarin. Kiamat sudah deket, Pak. Kiamat? Itu, Pak, lapisan ozon itu sudah bolong.
Jadi nggak sampai 5 tahun lagi kita semua ini akan mati terpanggang hidup-hidup oleh kita semua ini akan mati terpanggang hidup-hidup oleh panasnya matahari. Karena umurnya yang sudah tua. Dan kita semua akan mati. Kiamat juga bisa lebih cepat lagi, Mah. Pak, kalau saja perang dunia ketiga itu meletus dari Timur Tengah, semua negara-negara Arab akan mengeroyok Israel. Dan kemudian Israel akan menyiapkan. Papa ngerti. Tapi apa hubungannya dengan kamu sembahyang? Pernah mendengar tentang neraka? Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan maka tempatnya di... Papa sama Mama pernah mendengar. Ngeri. Jadi Ya kiamat sudah dekat, Mah. halo Pak. Papa di mana sekarang, Pak? Papa lagi di kantor, Ma. Ada rapat, Ma. Mama di mana sih? Mama baru aja mau senam, Pak. Papa takut nggak sih masuk neraka? Yang penting kan kita nggak korupsi. Ma, kita kan sudah banyak berbuat kebaikan. Kemarin kita memberikan beasiswa kepada 10 anak yang kurang mampu. Tapi apa semua itu bisa membuat kita masuk surga, Pak? Ini yang lagi Papa pikirin kan. Apakah semua itu bisa menyelamatkan kita tanpa menyembah Tuhan? Pada ngaret lo. Lo yang pagian, Van. Stop. Break dulu bentar. Matiin. Rasa-rasanya sair kayak begini. Dasar gak beriman lu. Yang barusan itu bacaan orang sembahyang. Siapa yang sembahyang di sini? Hah? Oke. Kiamat udah deket, men. Lo lihat gak tadi malam berita di CNN? Hah? Pemerintah Amerika sekarang sedang menyiapkan ribuan goa-goa untuk menampung rakyatnya sedalam 3 km di Arizona. Nah, kenapa? Ada komet besar yang sedang menuju bumi sekarang. Dan sebentar lagi akan menghantam bumi. Duar! Hancur! Kita semua akan hancur, musnah, terbakar. Dan sejarah manusia akan berakhir seperti dinosaurus. Kita akan hancur lebur, men. Hancur lebur. Kalau cuma begitu aja sih nggak problem. Yang jadi masalah, jiwa-jiwa rockers kita ini ada di mana, men? Pernah denger apa itu yang namanya surga dan neraka? That's right. Nah, Cing, si Fandi ini nggak mau masuk neraka, Cing. Makanya dia sembahyang. Emang kalau orang sembahyang bisa Van, kasih tahu mereka, Van. Kasih tahu. Yang jelasnya gue nggak bakal betah hidup di neraka. Lo pikirin deh semua tuh, Ngeri. Gue ikut, Van. Sini dulu dong, sayang. Fandi sholat dulu ya, Mah. Jangan lupa wudhu. Emang itu harus, Pak? Wajib. CM Saprol. Kalau tidak, salatnya tidak sah. Nih dia. Wudhu. Kok dia nggak pernah bilang sih? CM Saprol. Kok dia nggak... Siapa sih Saprol? Itu, Pak. Guru sholat Fandi. Suruh si Saprol kemari. Ngajarin kita ngaji. Iya. Sekarang ini dia nggak bisa, Mah. Sibuk nyiapin bikin skripsi, ya. Bikin skripsi. S berapa tahu dia tuh?
Kalau yang ini Sueb. Nah, ini si Togi, cowok gue yang sekarang. Udah anak kampung tapi tajir mampus, Tapi udah gue putusin. Nah, kalau yang maco ini namanya Stanley. Udah gue putusin. Habis sumpah gue tendang malah habis dijail sih. Astagfirullahaladzim. Kalau lo udah berapa kali pacaran? Sarah, kemana aja lu? Oh my god, Sarah, lo belum pernah pacaran sama sekali. Sarah. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagus. Iya Pak Haji. Kalau udah bisa sholat, yang penting mesti dijalanin. Saya sudah bisa kawin dengan... Sabar dulu anak muda. Nah, syarat yang lain, lo mesti bisa baca Al-Quran. Kita umat Islam, lo mesti bisa baca Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Baca. Oke Pak Haji, saya sanggup. Jadi 2 minggu lagi lo ketemu gue udah bisa baca Al-Quran. Swear ya. Swear. Lo denger juga tadi kan? Tuh. Oke, 2 minggu. Bata'a. Ataba. Yes. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Tini wazaitun wa turi sinin wa hazal baladil amin khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatna fala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Ait udah janji sama si Jenab, cewek Mesir. Malah sumpah begituan nggak berlaku. Jadi pernikahannya kapan? Soalnya saya mesti balik lagi ke Mesir. Bentar ya. Iya. Jenab gimana? Jenab yang mana, Nyak? Perempuan yang lo ajak sumpe di pinggiran Sungai Nil. Babe, Ait kan berangkat ke Mesir buat sekolah, bukannya piknik. Ngapa jadi Sungai Nil segala? Setuju. Kalau Farid jadi laki lo. Allah mau Babe berlaku adil pada sesama muslim. Farid juga harus bisa menguasai ilmu ikhlas. Mau Babe berlaku adil pada sesama muslim. Ini benar-benar memalukan. Kami ini sudah mengharungi hampir seluruh belahan dunia. Australia, ke Afrika, ke Arab kami belum pernah, Pak Ustadz. Kan lucu. Maksud Bapak naik haji? Iya, seperti yang lain-lain. Ibadah haji itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mampu. Pak Ustadz udah pernah ke Amrik? Belum. Oh. Kalau pacaran? Udah bisa diminum? Silakan. Silakan, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah.
bertemu Pak Haji. Maksud kedatangan saya adalah untuk melamar Sarah. Saya kan sudah bisa sholat, bisa baca Quran. Ya itu sih. Dan sudah disunat. Iya. Ya itu sih. Terserah gimana Sarah. Begini maksud gue. Ada satu syarat lagi. Syarat lagi? Iya. Bagaimana? Jangan. Lo suruh diam sana. Suruh diam. Suruh dia diam. Jangan, stop. Lu diam dulu. Astagfirullah. Bagaimana dengan yang tadi, Pak Haji? Pak Haji bilang syarat. Iya, syarat. Jadi ada syarat lainnya. Lo mesti bisa nguasain ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas. Oke, saya sanggup. Swear ya? Swear? Kalau yang ini jangan 2 minggu dong. Tadi lo bilang swear ya 2 minggu dong. Gimana sih? Oke, swear. Swear ya 2 minggu dong. Bro, ilmu ikhlas apa sih, Bro? Emang tadi Pak Haji ngomong apa aja, Bang? Jadi tadi lu nggak denger? Hah? Wah, gila lu, Bro. Nah, lu tadi ngangguk-ngangguk kenapa? Tadi kan elu yang nyuruh gue nyanggupin. Hah? Wah, gila lu, Prol. Si Saprol. Emang... Tuh anak ngelamar lo. Tapi Babe kasih syarat lagi. Dia mesti bisa nguasain ilmu ikhlas. Sebetulnya syarat begitu buat tuh anak muda supaya dia nyerah. Kenapa tuh syarat berlaku buat saya juga? Sarah nuntut gue supaya berlaku adil. Itu bener. Jangankan sama sesama muslim, sama yang bukan muslim aja kita mesti berlaku adil. Tapi kita bisa menilai seseorang dari apa yang kita lihat. Jelas Farid lebih unggul. Kuliah di Mesir. Ilmu agamanya lebih pintar. Lo mesti ambil keputusan. Pokoknya semua buku-buku yang ada kandungan kata ikhlasnya kita ambil. Sip. Beres. Mana tuh anak tuh? Hah? Lu pegangin. Nol. Saprol! Astagfirullahaladzim. Ibu lagi di WC. Bagaimana kita tahu seseorang itu telah menguasai atau bersikap ikhlas? Ngukurnya susah. Hanya Allah yang tahu.
Dengan ini memberitahukan bahwa Babe berusaha menjodohkan aku dengan seorang pemuda. Farid namanya, kuliah di Kairo. Anak Haji Sani. Aku mohon dengan sangat segera temukan ilmu ikhlas itu. Wassalam. Mohon dengan sangat. Ya Allah, mohon dengan sangat. Dia begitu berharap. Ya Allah, dia mencintaiku. Hambamu tidak mengerti apa aku ingin. Laki-laki itu yang menjadi suami hamba. Mohon dengan sangat. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji, bisa bicara berdua sebentar? Itu calonnya Sarah. Kuliah di Mesir. Siapa nama lo? Fandi. Fandi, begini. Nggak semua yang kita pengenin itu bisa tercapai. Jadi kalau Allah nggak ngasih, diganti sama yang lebih baik. Betul Pak Haji. Alhamdulillah nak. Fandi Pak Haji. Alhamdulillah kalau nak Fandi ngerti. Saya juga bersyukur bisa mengenal Sarah. Dan juga Pak Haji. Apa yang maksud nak Fandi nih? Waktu pertama kali mengenal Sarah, saya dan keluarga saya adalah orang yang tidak mengerti agama Pak Haji. Iya. Gue ingat waktu itu lo ragu kan, lo udah disunat apa belum? Apa yang saya dan keluarga saya alami sungguh merupakan satu karunia yang besar dari Allah. Terima kasih Pak Haji. Iya. Dan tentang Sarah, dia memang pantas menjadi calon suami Sarah. Alhamdulillah. Buat saya, kebahagiaan Sarah adalah kebahagiaan saya juga. Terus? Seperti saya katakan tadi, bagi saya cukuplah karunia yang telah Allah berikan buat saya, buat keluarga saya, berupa iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, Mas Sarah diikhlasin begitu aja, Bang? Lo bakal mantu gue. Iya. Lo yang jadi bakal mantu gue. Lo udah nguasain yang namanya ilmu ikhlas.